Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemokan cara konfigurasi Mikrotik. Adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, langkah pertama kita akan melakukan instalasi PC router menggunakan program VirtualBox. Setelah muncul jendela VirtualBox, tekan baru, lalu next. Nah, di sini kita masukkan nama mesin virtualnya. Misalnya saya kasih nama, lalu next. Untuk memorinya ya cukup 192. Next. Next lagi. Nah, untuk kapasitas harddisknya tidak usah terlalu banyak. Saya misalnya gunakan 1 GB. Kenapa saya gunakan 1 GB? Karena kapasitas dari Mikrotik tidak terlalu banyak. Lalu next, lalu create. Nah, setelah jadi, tekan setting, lalu masuk ke menu jaringan. Di sini kita akan mengaktifkan kartu-kartu jaringannya. Kita akan mengaktifkan 3 kartu jaringan. Yang pertama, untuk adapter 1, kita pilih jaringan internal. Kita bisa memilih bridge adapter atau jaringan internal, terserah mau pakai apa. Tapi saya di sini pakai jaringan internal. Lalu yang kedua, nyalakan, kemudian pakai host only. Di adapter 2 kita pakai host only supaya ini bisa terhubung dengan PC. Jadi virtual boxnya bisa terhubung dengan PC. Dan adapter ketiga kita nyalakan juga, lalu pakai jaringan internal, lalu oke. Sebelumnya kita masuk ke menu storage, lalu pilih empty. Di sini kita akan memasukkan CD instalasi Mikrotik. Caranya tekan setup virtual drive, lalu choose virtual. Nah, masukkan file ISO dari Mikrotik, lalu open. Nah, setelah terpilih, maka tekan OK. Dengan begitu selesailah konfigurasinya. Lalu kita jalankan virtual mesinnya. Tekan mulai. Setelah muncul welcome Mikrotik, kita tekan A untuk memilih semuanya, lalu I untuk install. Di sini kita tekan N, lalu Y. Tunggu, proses sedang berlangsung. Ya, setelah semua sudah terinstall, jangan lupa untuk menonaktifkan CD drive-nya. Caranya tekan device, lalu CD, lalu hilangkan centang Mikrotik. Nah, dengan begini CD-nya sudah nonaktif. Kemudian kita reset atau restart. Cek disknya kita no saja, tekan N untuk no. Nah, setelah muncul autentifikasinya, masukkan autentifikasi default dari Mikrotik, yaitu admin dengan password kosong. Nah, setelah itu selesailah penginstalan Mikrotik. Sekarang kita beralih ke Winbox. Kita akan mengkonfigurasi Mikrotik menggunakan program Winbox. Jadi ini kita biarkan saja, minimize. Masuk ke Winbox. Lalu tekan ini, maka trace-nya, lalu tekan connect. Setelah masuk,
masuk ke menu interface. Di sini kita akan mengubah keterangan dari masing-masing Ethernet. Misalnya untuk Ethernet 1 saya kasih keterangan untuk modem. Untuk kedua saya kasih untuk LAN, dan ketiga untuk access point saya kasih KD HP. Lalu kemudian kita masuk ke pemberian IP masing-masing Ethernet. Masuk ke IP lalu header. Ini kita hapus saja dulu karena kita akan ganti. Lalu tekan plus, masukkan IP address dari modem. Masukkan IP yang sekelas dengan, maksud saya IP dari modem prefix 24. Lalu oke. Kemudian untuk Ethernet 2 masukkan IP address LAN. Misalnya saya pakai 10.10.10.1 prefix 24. Interface-nya kita ganti ke LAN. Lalu oke. Terus untuk yang access point IP-nya 192.168 10.1 dari 3. Oke. Dan sebelum saya lupa beri prefix 24. Oke. Dan sebelumnya saya mau pakai sticky note dulu. Saya mau catat dulu supaya tidak lupa IP-nya. Oke, setelah itu kita beralih ke DNS. DNS yang saya gunakan sini adalah DNS yang biasa diberikan oleh pihak Speedy ketika penginstalan jaringan, yaitu 202.134.10.1. Lalu oke. Kemudian kita beralih ke firewall, ke tab NAT, lalu tekan plus. Di sini out interface-nya masukkan modem. Jangan lupa checklist, kemudian action masquerade. Lalu oke. Setelah itu kita ke root, lalu tanda plus. Gateway-nya kita masukkan IP dari modem. Bisa masukkan secara manual atau langsung menekan tanda ini, lalu tekan enter 1 modem. Lalu tipenya kita pilih unreachable. Lalu oke. Kemudian setelah itu kita beralih ke hotspot. Konfigurasi hotspot. Pertama tekan hotspot, lalu hotspot setup. Di sini hotspot interface-nya kita gunakan Ether 3. Oke, next. Di sini address pool of network. Di sini kita diberikan kebebasan untuk memilah berapa banyak client yang dibutuhkan dalam suatu hotspot. Nah, ini tergantung dari pembagian IP-nya berapa. Jadi kita langsung next saja. Lalu ini tetap non, IP address-nya ya tetap, DNS-nya kita tetapkan saja. DNS name-nya, ini DNS name-nya terserah kita mau DNS name-nya apa. Misalnya saya kasih DNS name TKJ. Lalu next. Di sini kita bisa beri password atau tidak ya, itu terserah. Kita langsung next saja. Ya. Konfigurasi hotspot selesai. Kemudian
untuk radiusnya. Tekan plus. Pada tab service, pada bagian service centang hotspot, lalu addressnya masukkan IP 127.0.0.1. Secretnya ini maksudnya passwordnya ini terserah. Misalnya saya masukkan TKJ1, lalu oke. Nah, setelah itu kita beralih ke pembagian bandwidth. Pembagian bandwidth pertama, caranya masuk ke firewall, pada NAT, masuk ke general. Di sini kita akan membuat tiga konfigurasi NAT. Jadi di sini SRC-nya masukkan SRC. Jadi kita masukkan 10 10 10 2. Kemudian pada action pilih masquerade. Langkah ini diulangi secara 3 kali, mengingat klien yang akan dibuat ada 3, jadi kita perlu 2 lagi. 10 10 3. Lalu actionnya masquerade. Oke. Dan untuk yang ketiga search-nya 10 10 10 4 dan actionnya masquerade. Nah, setelah selesai konfigurasi pada NAT, kita beralih ke tab mangle. Klik tab mangle, lalu tekan plus. Nah, SRC address-nya masukkan IP dari klien yang tadi, yang sesuai dengan tadi yang 33 kliennya. Jadi untuk klien pertama 10. Sebelumnya pada tab mangle ini kita akan membuat masing-masing 3. Satu untuk mark connection, satu untuk packet mark. Jadi yang ini untuk connection marknya 10 10 2. Perbedaannya kita masukkan DST address. DST address kita masukkan IP dari modem 192.168.1.1. Jangan lupa centang. Dan pada tab actionnya itu kita pakai mark connection, dan connection marknya kita kasihkan penanda, misalnya client 1 con sebagai konfigurasi. Oke. Kemudian tab lagi. Nah, di sini pada paket marknya kita langsung ke connect mark, lalu dan 1 con dengan action yang berbeda, memakai mark paket, lalu client 1. Nah, kemudian untuk yang kedua 10 10 3, DST-nya 192.168.1.1. Centang action pakai mark connection, ini client 2 con. Untuk mark paketnya connection mark ke client 2, lalu action mark paket client 2. Ya. Untuk yang ketiga 10 10 10 4, DST-nya 192.168.1.1. centang, lalu pada tab action masukkan mark paket. Maksud saya mark connection client 3 con, lalu tambah lagi ini yang terakhir connection mark ke 3, lalu mark paket client 3.
Ya, dengan begini selesailah pembagian bandwidth. Maksud saya masih berlanjut ke query wish. Nah, pada query wish list kita masuk ke tab query tree, lalu tambahkan. Nah, di sini kita masukkan masing-masing pada 3 klien ini masing-masing memiliki option yang berbeda. Satu untuk option download, kemudian untuk upload. Nah, di sini saya akan memberikan untuk masing-masing klien untuk downloadnya 128 KB kecepatannya. Jadi langsung saja klien 1 kasihkan kode untuk penanda sebagai download. Untuk parentnya, kalau untuk download itu kita pakai LAN, dan parentnya ini kita pakai klien 1, jadi 128 KB ya. Sini saya pakai, di sini berbeda karena satuannya menggunakan bit sama maxnya. Lalu untuk upload klien 1 saya kasih kode UP. Lalu untuk upload headernya kita forward ke modem. Lalu paket marknya klien 1, tetap klien 1. Jadi untuk uploadnya saya kasih 64.000 sama. Lalu klien 2 DW LAN, paket mereknya klien 2 NIS 1000. Untuk upload lalu untuk klien 3 paket marknya tetap klien 3, langsung klien 3, jadi pakai tetap 128.000. Nah, tinggal yang terakhir untuk upload klien 3. Modem paket marknya ke klien 3 ya. Nah, sini 64.000. Ya, dengan begini konfigurasi bandwidth selesai. Sekarang kita beralih ke konfigurasi maksud saya pemblokiran situs. Caranya pertama masuk ke IP, lalu firewall, lalu NAT, tekan plus. Pada tab general, chainnya kita ganti, jadi chainnya kita pakai di DST-NAT. Lalu tekan protokol untuk mengaktifkannya, dan DST portnya kita pakai 80. Dan action ini kita pilih redirect, dan to portnya 80-80. Nah, kemudian kita masuk ke web proxy. Di web proxy ini kita tekan enable, centang enable, kemudian change administrator, masukkan email administratornya. Misalnya saya sebagai administrator, emailnya kemudian max cache-nya pakai unlimited, change centang, jangan lupa apply, lalu masuk ke akses. Nah, tekan plus untuk menambahnya, kemudian masukkan DST portnya 80-80, kemudian DST hostnya kita masukkan situs mana yang alamat situs yang akan diblokir. Misalnya saya akan memblokir www.facebook.com.
actionnya kita pilih deny, dan lalu kita redirect. Redirect ini fungsinya untuk mengalihkan jika Anda ingin mengalihkannya atau cukup untuk memblokir, kita bisa melangkahi ini, tapi saya akan mengisinya. Jadi saya akan mengalihkannya apabila memasuki Facebook, akan dialihkan ke Google. Tekan OK. Nah, ya, seperti itulah konfigurasi Mikrotik yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.